Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan aktualisasi saya, yaitu optimalisasi pelaksanaan kegiatan kelas ibu hamil di UPTD Puskesmas Margadana, Kota Tegal. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Susantika. Saya sebagai bidan pelaksana di Puskesmas Margadana. Puskesmas Margadana mempunyai visi dan misi. Visinya yaitu tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal di wilayah Puskesmas Margadana berbasis pelayanan prima. Untuk misinya, menggerakkan pembangunan yang berwawasan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan di wilayah Puskesmas. Yang ketiga, menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama, dan yang keempat, menyelenggarakan tata kelola administrasi dan sumber daya kesehatan. Tugas dan fungsi Puskesmas Margadana, tugasnya yaitu untuk melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dengan cara mengintegrasikan program yang dilaksanakan dengan pendekatan keluarga. Sedangkan fungsinya yaitu untuk menyelenggarakan UKM atau upaya kesehatan masyarakat dan UKP, upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya. Fungsi bidan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 yaitu tugas bidan yang pertama, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, dan pelaksanaan tugas berdasarkan wewenang. Sedangkan fungsi bidan yaitu fungsi pelaksana, fungsi pengelola, fungsi pendidik, dan fungsi peneliti. Di sini saya menemukan 4 isu. Yang pertama, kurangnya sosialisasi mengenai metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP di UPTD Puskesmas Margadana, Kota Tegal. Untuk yang kedua, kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan kelas ibu hamil di wilayah Puskesmas Margadana, Kota Tegal. Yang ketiga, kurang optimalnya peran bidan dan kader dalam kegiatan kunjungan nifas di wilayah Puskesmas Margadana, Kota Tegal. Dan yang keempat, kurang optimalnya penggunaan APD dalam pelayanan kesehatan di wilayah UPTD Puskesmas Margadana, Kota Tegal. Kemudian dari 4 isu tadi saya menggunakan analisis isu APKL. Di sini terlihat jelas ada 3 yang memenuhi syarat, yaitu yang pertama, kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan kelas ibu hamil di wilayah Puskesmas Margadana, Kota Tegal. Yang kedua, kurang optimalnya peran bidan dan kader dalam kegiatan kunjungan nifas di wilayah Puskesmas Margadana, Kota Tegal. Dan yang ketiga, kurang optimalnya penggunaan APD dalam pelayanan kesehatan di wilayah UPTD Puskesmas Margadana, Kota Tegal. Kemudian dari 3 isu yang tadi memenuhi syarat, dianalisis lagi menggunakan USG. Di sini ditemukan isu terpilih, yaitu yang pertama, kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan kelas ibu hamil di wilayah UPTD Puskesmas Margadana. Di sini menduduki peringkat pertama dan menjadi isu terpilih. Kemudian setelah menemukan isu terpilih, saya melakukan pemecahan akar masalah menggunakan teknik fishbone. Dilihat dari segi men, ada 3, yaitu kurangnya pengetahuan ibu hamil akan pentingnya kegiatan kelas ibu hamil, kurangnya tingkat kedisiplinan ibu hamil dalam pelaksanaan kegiatan kelas ibu hamil, dan yang ketiga, kurangnya petugas dalam memberikan sosialisasi. Untuk segi metode, belum optimalnya penggerakan kader pada kegiatan kelas ibu hamil. Untuk segi material, belum optimalnya media informasi tentang kelas ibu hamil dan belum adanya alat ukur kegiatan. Untuk segi mesinnya, yaitu belum optimalnya pemanfaatan media sosial tentang kelas ibu hamil. Kemudian, setelah dari akar masalah, saya menemukan gap atau solusi yang diantaranya yaitu melakukan penyuluhan pada kegiatan kelas ibu hamil, melakukan penyuluhan pada kader tentang tugas kader dalam kelas ibu hamil, pembuatan leaflet, pembuatan kartu kegiatan, dan mengunggah informasi tentang kegiatan kelas ibu hamil. Di sini saya menemukan gagasan pemecahan isu, yaitu optimalisasi pelaksanaan kegiatan kelas ibu hamil di UPTD Puskesmas Margadana. Kemudian, dari gagasan yang saya temukan, saya merencanakan kegiatan-kegiatan yang diantaranya yang pertama, melakukan koordinasi dengan mentor dan rekan kerja, membuat media informasi atau leaflet, yang ketiga, membuat kartu kegiatan atau kehadiran, yang keempat, melakukan penyuluhan kepada kader, yang kelima, melakukan penyuluhan pada kegiatan kelas ibu hamil, yang keenam, memanfaatkan media sosial, dan yang ketujuh, mengevaluasi pencapaian kegiatan.
Untuk tahapan yang pertama, ini kegiatan yang pertama, koordinasi dengan mentor. Tahapannya yang pertama, koordinasi rancangan kegiatan yang akan dilakukan, dan yang kedua, konsultasi mengenai rancangan kegiatan. Untuk output dan buktinya, yaitu output kegiatan berupa laporan kegiatan, dan nanti buktinya sebuah dokumentasi kegiatan berupa foto kegiatan dan video. Untuk keterkaitan dengan nilai-nilai anekanya, yaitu akuntabilitasnya, tanggung jawab, nasionalismenya, musyawarah dan saling menghargai, etika publiknya hormat, sopan santun, komitmen mutunya inovatif, dan anti korupsinya jujur. Kontribusi terhadap visi misi organisasi. Untuk visinya, tercapainya derajat kesehatan masyarakat. Kemudian untuk misinya ada di poin 1 dan 2, menggerakkan pembangunan yang berwawasan kesehatan. Yang kedua, meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Untuk penguatan nilai organisasinya yaitu berdedikasi, inovatif, sehat, dan aman. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua yaitu membuat leaflet. Yang pertama, konsultasi dengan mentor, mencari materi untuk membuat leaflet, mendesain leaflet, mencetak leaflet, membagikan leaflet kepada ibu hamil. Output dan buktinya yaitu untuk outputnya tersedianya leaflet, buktinya dokumentasi kegiatan nanti berupa foto kegiatan, draft leaflet, dan video. Keterkaitan dengan nilai-nilai anekanya yaitu akuntabilitas bertanggung jawab, nasionalismenya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, etika publiknya hormat sopan santun, komitmen mutunya inovatif, dan anti korupsinya yaitu jujur serta disiplin. Untuk kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu kegiatan yang kedua merupakan upaya untuk mencapai visi puskesmas yaitu tercapainya derajat kesehatan masyarakat. Untuk misinya poin 2 yaitu meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Untuk penguatan nilai organisasinya yaitu berdedikasi dan tahapan kegiatan ketiga yaitu membuat kartu kegiatan. Yang pertama, konsultasi dengan mentor, berdiskusi dengan rekan kerja, mendesain kartu kegiatan, mencetak kartu kegiatan, membagikan kartu kegiatan pada kegiatan kelas ibu hamil. Untuk output dan buktinya yaitu tersedianya kartu kegiatan, buktinya nanti berupa dokumentasi kegiatan berupa foto kegiatan, draft kartu kegiatan, dan video. Keterkaitan dengan nilai-nilai anekanya yaitu akuntabilitas bertanggung jawab, nasionalismenya musyawarah dan saling menghargai, etika publiknya hormat, sopan santun, komitmen mutunya inovatif, dan yang kelima anti korupsinya disiplin dan jujur. Untuk kontribusi terhadap visi misi organisasi, kegiatan yang ketiga juga merupakan upaya untuk mencapai visi puskesmas yaitu tercapainya derajat kesehatan masyarakat. Misinya ada di poin pertama yaitu menggerakkan pembangunan yang berwawasan kesehatan. Untuk penguatan nilai organisasinya yaitu berdedikasi dan untuk tahapan kegiatan yang keempat yaitu penyuluhan kader. Yang pertama, konsultasi dengan mentor, berdiskusi dengan rekan kerja, membuat dan membagikan undangan, melakukan penyuluhan, dan membuat dokumentasi dari hasil kegiatan. Untuk output dan buktinya, nanti outputnya berupa laporan kegiatan, buktinya nanti dokumentasi kegiatan berupa foto kegiatan, video daftar hadir, dan undangan. Keterkaitan dengan nilai-nilai anekanya yaitu akuntabilitas bertanggung jawab, etika publiknya hormat, sopan santun, anti korupsinya disiplin dan jujur. Kontribusi terhadap visi misi organisasi. Kegiatan yang keempat merupakan upaya dari untuk mencapai visi puskesmas yaitu tercapainya derajat kesehatan masyarakat. Misinya yaitu ada di poin pertama yaitu untuk menggerakkan pembangunan yang berwawasan kesehatan. Untuk penguatan nilai organisasinya yaitu berdedikasi, inovatif, sehat, dan aman. Untuk tahapan kelima yaitu penyuluhan pada ibu hamil. Yang pertama konsultasi dengan mentor, yang kedua berdiskusi dengan rekan kerja, mencari bahan materi untuk penyuluhan, membuat dan membagikan undangan, membuat daftar hadir, melakukan penyuluhan, dan membuat dokumentasi. Untuk output dan buktinya, outputnya berupa laporan kegiatan, untuk buktinya nanti dokumentasi kegiatan berupa foto kegiatan, undangan, daftar hadir, dan video. Untuk keterkaitan dengan nilai-nilai anekanya yaitu akuntabilitas bertanggung jawab, etika publiknya hormat santun, kemudian komitmen mutunya inovatif, anti korupsinya disiplin, serta jujur. Untuk kontribusi terhadap visi misi organisasinya yaitu visinya tercapainya derajat kesehatan masyarakat. Misinya ada di poin 1 dan 2, menggerakkan pembangunan yang berwawasan kesehatan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Untuk penguatan nilai organisasinya yaitu berdedikasi, menjalankan tugas dengan loyalitas tinggi, inovatif, memiliki ide dan gagasan, sehat berorientasi pada ritme sehat, dan aman berorientasi keselamatan. Untuk tahapan kegiatan yang keenam, membuat konten informatif. Yang pertama,
konsultasi dengan mentor, membuat desain postingan, koordinasi dengan admin, dan mengunggah konten informatif. Untuk output dan buktinya, outputnya tersedianya konten informatif di media sosial Puskesmas. Untuk buktinya berupa dokumentasi kegiatan, yaitu nanti tangkapan layar dan foto kegiatan. Kemudian keterkaitan dengan nilai anekanya, yaitu akuntabilitas bertanggung jawab, nasionalismenya saling menghormati, etika publiknya hormat, sopan santun, komitmen mutunya inovatif, anti korupsinya disiplin, jujur, serta kerja keras. Kontribusi terhadap visi misi organisasi. Kegiatan yang keenam juga upaya untuk mencapai visi Puskesmas Margadana, yaitu tercapainya derajat kesehatan masyarakat. Untuk misinya ada di poin 2, yaitu untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Untuk penguatan nilai organisasinya, yaitu berdedikasi dan kegiatan yang ketujuh yaitu evaluasi kegiatan. Yang pertama, konsultasi dengan mentor. Yang kedua, koordinasi dengan pemegang program. Yang ketiga, membagikan kuesioner. Dan yang keempat, membuat hasil evaluasi kegiatan. Untuk output dan buktinya, yaitu outputnya berupa laporan kegiatan evaluasi, buktinya nanti dokumentasi kegiatan berupa foto kegiatan dan hasil evaluasi. Untuk keterkaitan dengan nilai-nilai anekanya, yaitu akuntabilitas bertanggung jawab, etika publiknya hormat, sopan santun, anti korupsinya disiplin, jujur, serta kerja keras. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, yaitu visinya tercapainya derajat kesehatan masyarakat. Untuk visinya ada di poin 1 dan 2, menggerakkan pembangunan yang berwawasan kesehatan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Penguatan nilai organisasinya, yaitu berdedikasi dan kemudian dampak dari pemecahan isunya bagi individu, yaitu dapat menerapkan nilai-nilai aneka. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan kompetensinya sesuai dengan bidang. Dan yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan. Untuk instansinya, yaitu membantu mewujudkan visi misi Puskesmas Margadana. Dan yang kedua, menjadi institusi yang dapat menerapkan kemajuan teknologi. Untuk masyarakat, meningkatkan pengetahuan dan mendapatkan informasi yang lebih cepat dan mudah. Konten informatif, membuat konten informatif nanti ada di minggu ke-5 dan evaluasi kegiatannya ada di minggu ke-6. Jadi ada kendala dan antisipasi selama saya mengikuti aktualisasi. Kegiatan yang pertama, koordinasi dengan mentor dan rekan kerja. Nanti biasanya kendalanya kurang optimalnya konsultasi tatap muka karena kegiatan mentor yang terlalu padat. Untuk antisipasinya, saya akan melakukan chat pribadi melalui WhatsApp. Untuk yang kedua, pembuatan leaflet. Kendalanya nanti kesulitan mendesain leaflet. Antisipasinya meminta bantuan dengan yang ahli. Untuk yang ketiga, membuat kartu kegiatan. Di sini saya mungkin tidak ada kendala. Dan yang keempat, melakukan penyuluhan kader. Kendalanya kesulitan membagikan undangan. Nanti antisipasinya meminta bantuan kepada bidan wilayah. Dan yang kelima, melakukan penyuluhan pada ibu hamil. Biasanya nanti kendalanya kesepakatan waktu dan tempat. Antisipasinya waktu ditentukan kesepakatan ibu hamil dan tempat pelaksanaan di rumah kader. Untuk yang keenam, mengunggah konten informatif. Kendalanya biasanya nanti kesulitan cara mengunggah dan antisipasinya meminta bantuan admin. Untuk yang ketujuh, melakukan evaluasi. Kendalanya kesulitan merekap hasil kuesioner dan yang antisipasinya yaitu meminta bantuan rekan kerja. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.